Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rahimatul Fitrina, Rabiatul Adawiyah, dan Ardiansah Baharudin. Di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup harta. Adapun pokok pembahasannya yaitu pengertian harta, unsur-unsur harta, status dan kedudukan harta, jenis harta, fungsi harta, hak dan manfaat harta. Yang pertama yaitu pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata mala yamilu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut Wahbah Zuhaili, harta sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa zat atau materi. Dalam ilmu fikih dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti uang, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu unsur-unsur harta. Menurut para fuqaha, harta bersendi pada 2 unsur. Yang pertama, unsur aniyah adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Yang kedua, unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidakkah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya? Yang ketiga yaitu kedudukan harta. Kedudukan harta dalam pandangan Islam ada 5, yaitu sebagai amanah, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, sebagai bekal ibadah, dan sebagai penyelamat dari azab Allah. Pembagian jenis harta. A. Berdasarkan kebolehan memanfaatkan. Harta mutakawin, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Gair mutakawin, yakni harta yang tidak memiliki nilai secara syar'i meskipun secara ekonomis memiliki nilai, misalnya minuman keras. B. Pembagian harta berdasarkan jenisnya. Harta bergerak atau al-mal al-mankul, yakni bentuk harta yang dapat dipindahkan pemiliknya dari suatu tempat ke tempat yang lain, contoh motor dan mobil. Harta yang tidak bergerak atau al-mal gairu mankul, yakni harta yang tidak bisa dipindahkan oleh pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain, contoh tanah dan bangunan. C. Pembagian harta dengan jenis berimplikasi pada adanya hak syuf'ah atau hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap rumah tangganya yang akan dijual agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Bagi harta yang tidak bergerak, harta yang boleh diwakafkan. Menurut Hanafi, harta yang boleh diwakafkan hanyalah yang tidak bergerak atau boleh bergerak yang sulit dipisahkan dengan harta yang bergerak. Seorang yang diwasiati untuk memelihara harta anak kecil tidak boleh menjual harta tidak bergerak si anak, kecuali dengan seizin hakim dalam hal yang amat mendesak atau contoh untuk membayar hutang si anak. Sedangkan terhadap harta yang dapat bergerak boleh menirunya untuk kebutuhan sehari-hari. D. Berdasarkan segi pemanfaatannya, harta dibagi atas. Harta istimali ialah harta yang pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut. Manfaatnya dapat diambil dan bendanya masih tetap utuh. Contoh, rumah dan lahan pertanian. Harta istihlaki ialah harta yang pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut. Contoh, makanan, sabun, dan korek api. E. Berdasarkan ada dan tidak adanya di pasaran. Harta al-mitsli ialah harta yang banyak jenisnya di pasaran. Harta ini bisa ditimbang, dihitung, atau ditukar seperti gandum, kedelai, dan beras. Harta al-gimi ialah harta yang tidak ada jenis yang sama dipasarkan atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya. F. Berdasarkan status harta. Al-malal makhluk, yakni harta yang
maka telah dimiliki baik secara pribadi maupun badan hukum seperti organisasi. Al-mal al-mubah yakni harta yang tidak dimiliki seseorang seperti hewan, buruan, kayu di hutan, belantara, air, ikan di dalam laut. Al-mal al-mahjur adalah harta yang dilarang syara untuk dikuasai individu, baik karena harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Berdasarkan bisa dibagi atau tidaknya. Harta bisa dibagi ialah harta yang apabila dibagi maka harta tersebut tidak rusak atau manfaatnya tidak hilang. Harta tidak bisa dibagi ialah apabila harta tersebut dibagi akan rusak atau hilang manfaatnya. Berdasarkan segi berkembangnya tidaknya. Al-mal al-ashal ialah jenis harta yang merupakan pokok bagi kemungkinan munculnya harta lain. Al-mal al-syami ialah buah yang dihasilkan dari suatu harta seperti hasil sewa rumah, buah-buahan dari pohon tertentu, hasil panen. Fungsi harta. Yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdah. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. Yang keenam, untuk memutarkan atau mentasharuf peran-peran kehidupan. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan silaturahmi. Hak dan manfaat harta. Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah, yaitu untuk menunjang manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang penggunaan harta sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah, yaitu kewajiban materi berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat. Kesimpulan dari materi kami adalah harta adalah segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, yang menurut syariat yang berupa benda dan manfaatnya. Adapun unsur harta, yaitu unsur aniyah, harta itu ada wujudnya dan kenyataannya. Dan unsur urf, segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Kedudukan harta dalam pandangan Islam ada 5, yaitu sebagai amanah, sebagai penghias hidup, sebagai ujian keimanan, sebagai bekal ibadah, dan sebagai penyelamat dari azab Allah. Adapun aspek pembagian jenis harta adalah sebagai berikut. Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya. Pembagian harta berdasarkan jenisnya. Pembagian harta dengan jenis beriplikasi. Berdasarkan segi pemanfaatannya. Berdasarkan ada dan tidak adanya dipasarkan. Berdasarkan status harta. Berdasarkan bisa dibagi atau tidaknya. Dan berdasarkan segi berkembang tidaknya. Fungsi harta yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdah, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, untuk menyelaraskan antara hidup dunia dan akhirat, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, untuk memutarkan atau memantasharufkan peranan-peranan hidup, dan untuk menumbuhkan silaturahmi.
Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah yaitu